Hai, selamat pagi. Kita kembali lagi ke pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tema 5B, subtema 2, PB1 dan 2. Kita sudah sampai subtema 2 loh. Yuk tetap semangat ya. Nah, materi yang akan kita pelajari kali ini ada 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Untuk materi Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk fabel, dan juga menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci. Kemudian untuk IPA kita akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pernapasan pada manusia. Juga mendiskusikan macam-macam gangguan pernapasan pada manusia dalam bentuk bagan. Kemudian untuk SBDP sendiri kita akan mempelajari tentang menjelaskan properti yang digunakan dalam tari. Kalian sudah siap belajarnya? Dibuka bukunya, disimak videonya, dan nanti di terakhir kerjakan soalnya. Yuk! Sekarang kita akan mempelajari materi IPA. Coba kalian amati gambar yang ada di hadapan kalian ini. Nah, apa yang terjadi pada ketiga anak di gambar tersebut? Lihat, di gambar ini ada 3 orang anak yang sedang berjalan di trotoar. Tapi ketika mereka sedang berjalan, mereka menghirup udara yang kotor. Kenapa udaranya bisa kotor? Karena banyak kendaraan bermotor di situ. Sehingga udara yang mereka hirup bukanlah udara yang bersih, namun udara yang mengandung gas dari pembuangan kendaraan bermotor, yaitu gas karbon. Nah, tentu saja udara seperti ini tidak bagus untuk pernapasan. Coba bandingkan gambar yang tadi dengan gambar ini. Nah, pada gambar ini udara yang dihirup adalah udara yang bersih. Udara yang bersih itu udara yang banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernapasan karena udara yang bersih itu tidak mengandung zat racun atau bibit-bibit penyakit. Sedangkan jika udara kotor yang kita hirup, maka pernapasan kita akan terganggu. Nah, berikut faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor penyakit, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Ketiga faktor ini adalah faktor penyebab dari gangguan pernapasan pada manusia. Sekarang kita bahas yang faktor fisik. Apa itu faktor fisik? Nah, faktor fisik itu merupakan faktor kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak orang tersebut lahir, sehingga menyebabkan gangguan pernapasan. Jadi memang sudah ada kelainan sejak lahir. Nah, itu yang disebut dengan faktor fisik. Yang kedua ada faktor penyakit. Nah, kalau faktor penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang menyerang manusia dan menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia. Kita lihat yang pertama di sini ada penyakit influenza. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus. Kemudian ada penyakit tuberkulosis. Nah, penyakit tuberkulosis atau yang disebut dengan TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga ada penyakit flu burung. Flu burung ini disebabkan oleh virus H5N1. Kemudian ada juga penyakit bronkitis. Penyakit bronkitis ini adalah penyakit yang peradangan pada bronkus karena virus. Ada juga penyakit pneumonia, yaitu radang paru-paru yang disebabkan oleh Diplococcus pneumoniae. Kemudian ada penyakit COVID-19 atau yang sekarang sedang disebut penyakit corona. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus. Ada penyakit asma, ini disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan, dan ada penyakit kanker paru-paru.
Nah, penyakit kanker paru-paru ini terdapat pertumbuhan sel yang tidak terkendali di dalam paru-paru manusia. Ini adalah contoh beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia. Ya, dan masih banyak lagi ya contoh penyakit-penyakit yang lain. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan. Contohnya asap dari kendaraan, lihat di sini kendaraan yang mengeluarkan asap, kemudian asap dari pabrik, dan juga asap rokok itu dapat mencemari udara. Kalau udara tercemar, menyebabkan ketersediaan oksigen di lingkungan tersebut jadi menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Tentu akan lain ya rasanya ketika kita berada di lingkungan yang sangat banyak kendaraan bermotor dengan di lingkungan yang di situ banyak pohon dan sedikit kendaraan. Akan terasa lebih segar lingkungan yang banyak pohon dan sedikit kendaraan. Contohnya di perdesaan. Ya, akan bagus untuk pernapasan kita di lingkungan yang memang masih banyak pohon. Tapi kalau di perkotaan, kenapa udaranya kurang bagus dan bisa menyebabkan gangguan pernapasan? Karena banyak sekali asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok itu sudah mencemari udara. Sehingga oksigennya sudah menipis dan terasa sesak ketika bernapas. Perhatikan di sini, kakek Husin ini adalah salah satu pengidap asma. Jika udara sedang dingin, beliau akan kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya segera menyemprotkan obat ke dalam tenggorokannya agar dapat kembali bernapas dengan lega. Organ pernapasan manusia itu dapat terserang penyakit. Salah satunya asma seperti tadi. Terdapat beberapa penyebab penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh manusia. Berikut beberapa penyakit pada sistem pernapasan manusia. Ada asma, kemudian flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya ya, cuma kali ini kita akan membahas penyakit-penyakit yang ini. Ya. Yang pertama adalah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, udara dingin, rambut, bulu, atau bisa juga karena kelelahan. Asma ini gejalanya dadanya terasa sesak, batuk, napas terasa berat, dan napasnya berbunyi. Pengobatan untuk asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Jadi, inhaler itu merupakan alat untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan dihisap melalui mulut. Nah, perhatikan di gambar di sini, ini adalah saluran napas yang normal. Sedangkan yang asma seperti ini. Lihat di sini ya, ini ada penyumbatan di saluran pernapasannya seperti ini. Makanya penderita asma napasnya akan terasa sesak jika sedang kambuh. Inhaler itu seperti apa? Inhaler bentuknya seperti ini, seperti yang tadi dipakai oleh kakek Husin untuk menyemprotkan obatnya. Supaya obatnya ini bisa dihisap langsung masuk ke mulut dan tenggorokannya, ke saluran napasnya. Yang selanjutnya adalah flu. Flu ini adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus. Nah, gejala utamanya itu sakit kepala, demam, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan juga nafsu makan berkurang. Pengobatan flu ini dapat dilakukan dengan minum obat ya, sesuai dengan resep dokter, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan makanan-makanan bergizi. Berikutnya ada bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Nah, gejala bronkitis adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Perhatikan gambar di sini. Ini yang sebelah kiri adalah bronkus yang normal.
Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah bronkus yang terkena bronkitis. Bisa dilihat sini saluran napasnya terlihat lebih sempit sehingga menyebabkan sesak napas dan ada seperti lendirnya di sini ya. Selanjutnya ada tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya itu membesarnya tonsil itu menimbulkan rasa sakit. Selain itu muncul juga selaput putih di sekitarnya. Pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Perhatikan gambar di sini. Tonsil yang normal ini seperti ini. Ini tonsil, lihat ya, yang ditunjuk oleh ibu dengan anak panah. Ini tonsil. Ini yang normal seperti ini tonsilnya. Tapi pada tonsilitis, tonsilnya meradang membengkak seperti ini. Dan ada muncul selaput putih. Lihat sini seperti ada bintik-bintik putih. Ini adalah selaput putih yang muncul ketika seseorang terkena tonsilitis. Jadi selain membengkak, meradang, ini juga muncul seperti selaput putih di sekitar tonsilitis ini. Di sekitar tonsilnya ya, yang seperti ini namanya tonsilitis. Ini yang normal. Yang perhatikan panahnya, ini tonsil yang normal, yang ini tonsil yang terkena tonsilitis. Berikutnya pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena bakteri Streptococcus pneumoniae. Bisa juga karena virus atau jamur. Gejalanya batuk dengan dahak yang berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan pneumonia dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Perhatikan di sini, ini adalah alveolus yang normal. Seperti ini, alveolus yang normal tidak hanya berisi udara saja, tapi pada alveolus yang terkena pneumonia, di sini ada seperti cairan di dalam alveolusnya. Oke, sekarang kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk tentang mencari informasi dari teks. Sebuah teks itu mengandung beragam informasi ya, dan untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan. Nah, di sini ada kata tanya untuk mendapatkan informasi. Yang pertama, ini ada kata tanya apa. Itu untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian, kata tanya di mana. Ini menunjukkan penjelasan tempat. Kata tanya kapan, ini untuk menunjukkan penjelasan waktu. Kata tanya siapa, ini menunjukkan nama orang, jabatan, pekerjaan. Kemudian kata tanya mengapa, ini menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kata tanya bagaimana, ini menunjukkan keterangan cara atau proses atau penjelasan dari ciri-ciri. Dan kata tanya berapa, ini menunjukkan jumlah atau banyaknya benda. Kata tanya ini dapat kita gunakan untuk mendapatkan informasi dari teks yang kita baca. Coba sekarang di sini ada sebuah teks yang berjudul Pernapasan Ikan. Nah, dibaca dulu teksnya di sini. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, sekarang yuk kita dapatkan informasi dari teks ini. Dengan mengajukan pertanyaan di sini, Ibu buatkan tabel. Perhatikan ya, panahnya dari pertama nih. Kita yang pertama menggunakan kata tanya apa. Kita buat pertanyaan dan jawaban sendiri. Di sini kata tanya apa? Pertanyaannya, apa alat pernapasan ikan? Nah, di sini ada ya. Jawabannya, alat pernapasan ikan adalah insang. Kemudian kata tanya yang kedua, di sini kita pakai di mana. Pertanyaannya berdasarkan teks, di mana tempat hidup ikan? Nah, di teks ada jawabannya, ikan hidup di air.
Kemudian pertanyaan yang ketiga ini masih menggunakan kata tanya di mana dan berkaitan dengan teks. Di sini, di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan? Nah, jawabannya yang ada pada teks, terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan adalah di insang. Kata tanya yang selanjutnya adalah bagaimana. Kita lihat di teks, kita buat pertanyaan sesuai teks. Bagaimana proses masuknya oksigen pada ikan? Nah, jawabannya di teks ada. Di sini mula-mula air masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan kata tanya kapan? Kita pakai kata tanya kapan. Pertanyaannya di sini yang berdasarkan teks, kapan air keluar dari tubuh ikan saat bernapas? Jawabannya ketika mulut ikan tertutup, air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Sekarang kita akan mempelajari materi seni budaya dan prakarya atau SBDP. Nah, sekarang coba perhatikan di hadapan kalian. Di sini ada gambar beberapa tarian daerah di Indonesia. Ya, ini ada gambar beberapa tarian daerah di Indonesia. Nah, hampir semua tarian Nusantara itu menggunakan properti. Apa sih properti itu? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Jadi saat pertunjukan tari, kalau ada kelengkapan dan peralatan yang digunakan, itu namanya properti. Nah, properti tari merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian, supaya tariannya terlihat lebih indah. Apa sih fungsinya properti tari? Yang pertama, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan tarian agar lebih mudah dipahami oleh penonton. Yang kedua, fungsinya properti tari adalah pelengkap busana tarian. Yang ketiga, fungsinya properti tari itu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan oleh penari tersebut. Dan yang keempat, menambah keindahan dalam tarian. Ini adalah jenis properti tari. Ada properti jenis senjata dan ada properti jenis lainnya. Properti jenis senjata itu seperti pedang, keris, tombak, rencong, busur, anak panah, dan sebagainya. Tentu saja senjata yang digunakan sebagai properti tari itu bukan senjata sungguhan, tapi hanya senjata rekayasa. Ya, jadi bukan senjata sungguhan. Hanya senjata yang digunakan sebagai properti untuk memperindah tarian-tarian tersebut. Dan kemudian ada properti jenis lainnya, seperti contohnya topeng, piring, selendang, payung, lilin, tongkat, dan sebagainya. Nah, perhatikan gambar di sini. Ini ada beberapa tarian. Ini ada tari topeng. Perhatikan di sini propertinya, lihat anak panahnya ya. Ini propertinya adalah topeng. Di sini propertinya ada topeng dan juga ada selendang. Kemudian ini ada tari gambyong. Tari gambyong ini propertinya adalah selendang. Jadi untuk memperindah tariannya itu menggunakan selendang. Dan di sini ada tari piring. Tari piring propertinya adalah piring-piring ini yang digunakan oleh penari. Oke, materi kita pada hari ini sudah selesai. Sekarang kalian kerjakan tugasnya. Nah, kalian kerjakan tugas pada halaman 41 yang ada di tabel saja, tidak usah yang di bawahnya. Kemudian kerjakan Ayo Berlatih halaman 42. Setelah selesai, kerjakan halaman 45, nomor 1 sampai nomor 10. Setelah itu, kerjakan Ayo Berlatih nomor 48 dan 49. Kalau kalian menyimak videonya dengan baik dan membaca teks yang ada di buku, kalian akan bisa mengerjakannya dengan mudah. Oke, kerjakan dengan baik. Besok kita akan bahas latihan soalnya ini di Zoom ya. Nggak usah difoto, nggak usah dikirim. Nanti kita bahas bareng-bareng besok di Zoom. Oke? Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan ingat, tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan tugas. Bye-bye, thank you.